Tujuan dari pertemuan kelompok kerja operasional pemberantasan sarang nyamuk Pokjanal PSN ini adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, mendapatkan solusi untuk perbaikan-perbaikan kesehatan di Kabupaten Blitar, khususnya penyakit demam berdarah dengue. Jadi tujuan daripada pertemuan Pokjanal pemberantasan penyakit demam berdarah pada hari ini tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, karena yang kita undang adalah dari lintas sektor terkait, baik itu dari kecamatan, dari OPD terkait, dari kepala puskesmas, dari PKK. Harapannya apa yang sudah kita lakukan yang selama ini hasilnya belum begitu memuaskan, harapannya kita mendapatkan masukan, mendapatkan solusi untuk perbaikan di tahun-tahun yang akan datang, supaya demam berdarah di Kabupaten Blitar itu bisa ditekan serendah-rendahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dr. Kuspardani, dalam kesempatan ini memaparkan tentang situasi penanggulangan DBD di Kabupaten Blitar. Penentuan stratifikasi endemisitas DBD tingkat desa atau kecamatan. Jadi yang disebut dengan kecamatan endemis adalah kecamatan yang dalam 3 tahun terakhir ditemukan kasus setiap tahun. Terus, misalnya tahun ini ada, tahun depan tidak, depannya lagi ada, itu nggak endemis. Tapi kok 3 tahun berturut-turut kecamatan itu ada terus, itu namanya endemis. Kalau sporadis, ini kecamatan yang dalam 3 tahun terakhir terdapat kasus tetapi tidak setiap tahun. Yang potensial itu adalah yang 3 tahun terakhir tidak ada kasus, tetapi persentase rumah yang ditemukan jentik lebih dari 5%. Itu berarti potensi. Banyak jentik itu nggak ada memang, itu potensi. Ya. Sebenarnya kita kena DB itu pertama kali tahun berapa sejarahnya Mas Eko? Tahun 80-an ya, 80-an ya. Kami itu kan gini Bapak Ibu, saya itu kalau berangkat kantor dijemput Pak Agus, Pak sopir itu, mobil dinas saya itu kan di belakang, di kebun, di garasi. Nah, itu banyak nyamuk. Jadi nyamuknya itu pada kaca sudah ditutup semua ya. Kok bisa? Jadi sampai di bus saya sampai kantor tuh masih nyamuk umum. Ya, saya cerita ke Pak Agus, ini loh Pak Agus ceritanya dulu. Sebenarnya negara kita itu nggak ada DB. Sebelumnya itu nggak ada DB. Tapi itu tetangga kita Singapura, Malaysia yang kena. Terus kapal-kapal itu waktu bersandar di pelabuhan itu dimasuki nyamuk-nyamuk yang ada DB-nya. Terus kapalnya berangkat ke negara kita, akhirnya ke Surabaya. Kasus pertama kali itu Surabaya, gitu ya. Yaitu kapal yang sandar yang membawa nyamuk yang ada virusnya. Nah setelah itu 1, 2 dan seterusnya sampai sekarang jadi endemis se-Indonesia gitu. Sudah menyebar. Jadi jangan yang potensi ini ya, maksudnya kecamatan, alhamdulillah kecamatan kok rantang wenek, alhamdulillah. Tapi ini coba dibersani jentiknya. Kalau jentiknya itu masih banyak, rumah-rumah itu diperiksa misalnya 100 rumah itu masih 10 rumah yang ada jentiknya, ini saja disebut dengan potensi. Kalau dinas kesehatan kita juga saya mengaktifkan Pokjanal melalui puskesmas dan teman-teman yang ada di puskesmas pembantu dan poskesdes maupun ponkesdes mengajak masyarakat untuk langsung melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dalam rangka penanggulangan penyakit DBD. Sebenarnya sudah banyak ya. Sudah banyak yang sadar, cuma kasusnya itu masih belum turun secara signifikan. Kalau memang 100% itu sadar, ya itu tentu saja angka bebas jentik dari rumah itu kita bisa lebih dari 95%.
Tapi laporan yang kami dapat itu masih sekitar 80%. Jadi masih ada beberapa masyarakat tuh yang apa tidak sempat atau kurang peduli lah, itu yang terus kita lakukan upaya-upaya agar masyarakat ini ingat kembali akan tugas sosialnya untuk pemberantasan sarang nyamuk. Pada pertemuan kelompok kerja operasional pemberantasan sarang nyamuk Pokjanal PSN oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2018 juga menghadirkan beberapa narasumber. Di antaranya adalah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sumber daya di masing-masing kabupaten kota kita tahu masih terbatas ya. Masyarakat juga masih mengandalkan fogging sebagai satu-satunya cara untuk penanggulangan DBD. Yang sudah disampaikan Bapak Asisten tadi, gak enak loh sebenarnya DBD, fogging ya Bu, apalagi fogging yang sampai masuk rumah ya. Fogging mahal pertama, yang kedua racun kan, yang ketiga bisa apa Bu? Menimbulkan nyamuknya jadi apa Bu? Resisten, resisten ya, jadi resisten terhadap zat tertentu yang ada di kandungan insektisida ya. Itu dan Bapak dan Ibu sekalian, kita ingat bersama ya, karena kita sekali lagi karena kita tim Pokjanal, perpanjangan tangan dari Bupati untuk menginformasikan kepada masyarakat, fogging itu apa Bu? Hanya membunuh nyamuk dewasa saja, bukan memberantas jentik atau telurnya gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika terpaksa harus dilakukan fogging di suatu wilayah, yang harus dilakukan pertama kali masyarakat setempat itu harus melakukan PSN ya. PSN, pemberantasan sarang nyamuk, dikuras bak mandinya, tempat penampungan air yang sekiranya bisa ditutup rapat, gentong-gentong ditutup rapat. Oke. Terus kalau ada burung tadi ya, dilihat dulu tempat minumnya tadi, nah harus dibuang atau dibersihkan seperti itu. Ada gantungan-gantungan baju, mohon untuk dilipat, dimasukkan lemari atau di tempat pakaian kotor seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya setelah dilakukan fogging, mohon diinformasikan kepada masyarakat untuk tidak segera membuka lebar-lebar rumahnya ya, mengipas angin supaya asapnya tidak keluar ya. Yang betul begitu petugas keluar dari pintu kamar tamu, pintu depan itu, mohon disarankan segera ditutup pintu dan jendela rapat-rapat beberapa saat agar nyamuk yang ada di dalam rumah itu ya tidak hanya sekedar pingsan ya Pak, tapi benar-benar mati gitu.